Hello everyone, come back again with me in Titik Nol YouTube channel. So guys, how are you doing now? Yep, I hope you are always doing fine and don't forget to always spirit and smile, okay? So in this video, we're gonna talk about the difference of between and among. Jadi dalam video kali ini, kita akan bahas suatu perbedaan dari preposition, yaitu between dan among, yang artinya sama-sama di antara. Nah, bagi kalian yang masih belum bisa membedakan apa itu between dan apa itu among, kalian harus dan wajib nonton video kita sampai habis, oke? So, langsung aja di sini yang pertama kita akan bahas tentang penggunaan between. Between dapat digunakan ketika menyampaikan hubungan spasial. Di sini between artinya suatu hal yang berada di antara dua hal. Ingat ya, berada di antara dua hal. Nah, contohnya seperti the cafeteria is between the sports arena and the warehouse. Kantin ada di antara tempat olahraga dan gudang. Di sini between digunakan untuk dua hal, yaitu ada sport arena dan warehouse. Lalu yang kedua, I lost my keys. I used to leave my keys between table and chair. Aku kehilangan kunciku. Aku biasanya menaruh kunci di antara meja dan kursi. Lalu, between yang kedua dapat digunakan untuk menyatakan dua hal yang berlawanan, namun masih dalam konteks yang sama. Contohnya nih, it is a tricky question. The answer is between A or C. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Jawabannya antara A dan C. Negotiation between Gojek and Grab collapsed last night. Negosiasi antara Gojek dan Grab gagal tadi malam. Lalu, untuk penggunaan between yang ketiga ada dapat digunakan untuk menjelaskan tiga hal atau lebih yang berbeda dalam satu kalimat. Contoh kalimatnya seperti he had to choose between a bicycle, a latest iPhone, or a pair of Air Jordan and a new backpack for his birthday present. Dia harus memilih antara sepeda, iPhone, atau sepasang Air Jordan dan ransel baru untuk hadiah ulang tahunnya. Nah, jadi dari ketiga penggunaan between di sini kita bisa simpulkan bahwa between bisa digunakan untuk membandingkan antara dua hal yang sama maupun berbentuk pilihan, dan bisa juga menjelaskan tiga hal atau lebih namun berbeda dalam hal benda dalam satu kalimat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang among. Untuk among ini juga artinya antara. Tapi penggunaannya bagaimana sih? Yang pertama, among digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang menjadi milik suatu kelompok. Contohnya nih, she only ever felt comfortable when she was among her friends. Dia hanya merasa nyaman ketika ia di antara teman-temannya. Nah, di sini kita tahu her friends itu bentuk jamak dan banyak. Bisa jadi lebih dua atau tiga orang. Namun dia berbentuk suatu kelompok. Lalu penggunaan among yang kedua adalah dapat digunakan ketika membicarakan orang atau benda yang tidak berbeda dan dipandang sebagai suatu kelompok. Contohnya, there wasn't much unity among the council members. Tidak ada rasa persatuan di antara anggota dewan. Nah, ini pun juga sama. Kita menyebutnya the council members karena sebuah kelompok dari anggota dewan yang pastinya isinya lebih dari 2 maupun 3. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, among bisa juga digunakan ketika kita membicarakan hubungan spasial. Among memberitahu bahwa suatu hal sedang dikelilingi oleh sesuatu yang lain. Contohnya, Lizzie always want to go swimming among dolphins. Lizzie selalu ingin berenang di antara lumba-lumba. Nah, di sini kita tahu bahwa dolphins itu adalah hewan yang selalu berkumpul dalam sekelompok, sehingga kita menggunakan among. Nah, dari tiga penggunaan among di sini kita bisa simpulkan bahwa among itu berarti antara yang digunakan untuk menyatakan sebuah antara dalam suatu kelompok. Tapi tidak bisa dalam suatu satuan ya. Harus
kelompok. Nah, tadi teman-teman untuk perbedaan dan penggunaan dari kata between dan among yang memiliki arti sama-sama di antara. Kalau between itu bisa jadi antara satuan, dua orang atau lebih, dua benda atau lebih. Tapi kalau among dalam suatu kelompok tersebut. So that's all our video today about between and among. I hope this video is useful for you guys, and don't forget to always stay tuned in our YouTube channel because we have many topics in English that can improve your English skill. So thank you for watching our video, and I hope I see you next time, and bye bye.